Selamat sore, Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pada Queensland Hour Webinar Series pada sore ini bersama Trade Investment Queensland atau TIQ. Nama saya Irma Irsyad, saya dari Trade and Investment Queensland atau kami biasa disingkat dengan TIQ. Mungkin Bapak dan Ibu yang belum pernah mendengar atau tidak familiar dengan TIQ sebagai gambaran, TIQ adalah kantor perwakilan pemerintah Queensland, salah satu negara bagian dari Australia, yang membantu untuk memfasilitasi hubungan antara Queensland dan Indonesia. Jadi terutama di bidang perdagangan dan investasi. Dan kami membantu juga untuk mempromosikan kapabilitas perusahaan-perusahaan dan institusi-institusi Queensland di Indonesia. Tujuan kami mengadakan Queensland Hour Webinar Series ini adalah supaya kolega-kolega TIQ di Indonesia tetap bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Queensland, terutama di bidang pendidikan dan pelatihan, meskipun kita sekarang dalam masa sulit, tidak bisa traveling karena adanya pandemi COVID-19. Jadi akan ada pembicara yang berbeda untuk setiap sesinya yang dalam beberapa bulan ke depan ini. Pembicara kita hari ini adalah CQU atau Central Queensland University, kampus mereka ada di Jakarta, kampus baru ya. Ada Bapak Berton Wendiven, beliau adalah Assistant Marketing Manager. Seharusnya tadi ada Ibu Olivia, cuma beliau berhalangan hadir karena lagi sakit. Kita doakan aja semoga Mbak Olive cepat sembuh ya. Dan tentunya ada Ibu Rianti Sulamet Aryobimo. Ibu Rianti adalah salah satu alumni CQU Australia. Jadi Ibu Rianti sekarang menjabat sebagai dekan di Fakultas Industrial Technology di kampus Universitas Trisakti Jakarta. Advance your career with CQU Australia MBA in Jakarta itu adalah topik kita pada sore ini. Sebagai informasi, ini sangat menarik Bapak dan Ibu karena CQU adalah kampus luar negeri pertama di Indonesia yang perkuliahannya bisa dilakukan full 100% di Indonesia, tapi bisa double degree. Jadi satu degree dari Indonesia dan satunya lagi tentunya dari Australia. Jadi tanpa harus ke Australia. Jadi itu sangat istimewa menurut saya. Dan sebelum kita mulai, saya ada beberapa housekeeping rules. Speakers Bapak dan Ibu telah kami mute, jadi apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa tolong diketikkan pada kotak Q&A di bawah screen Bapak dan Ibu, dan nanti Ibu Rianti dan Mas Berton akan coba menjawabnya pada akhir sesi webinar ini. Dan sesi ini juga sedang kami rekam untuk tujuan edukasi, jadi apabila ada mungkin peserta yang sudah mendaftar tapi tidak bisa hadir pada sore ini, tetap bisa melihat rekamannya pada channel YouTube-nya TIQ ya. Baik, overview dari program MBA ini. The Master of Business Administration is generally regarded as the premier business qualification for practicing managers and leaders. And while undertaking the MBA International, people will gain differing perspective and approaches to current and emerging business issues through interaction with academics, colleagues, and members of business community, thus enabling people to competently lead, manage, and understand the key aspect of business and organization within a global context. Baik, itu kurang lebih seperti itu ya gambarannya Bapak dan Ibu. Dan sebelum kita mulai sesi presentasi, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Mas Berton dan Ibu Rianti yang sudah bersedia hadir menjadi pembicara kita pada sore ini. Ini adalah sesi ke-6 kita dari Queensland Hour Webinar Series yang sudah kita mulai dari tahun lalu ya, Desember tahun lalu. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada hari ini dari perusahaan-perusahaan swasta, institusi pendidikan, institusi pemerintahan maksud saya, BUMN dan kementerian, Bapak Ibu dosen dari institusi pendidikan tinggi atau universitas di Indonesia. Baik, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, saya persilakan untuk Mas Berton
untuk bisa share presentasi beliau. Silakan Mas Berton. Terima kasih banyak Ibu Irma, terima kasih banyak Trade and Investment Queensland. Terima kasih juga Bu Rianti sudah menyediakan waktu dan tempat ini untuk kami kenalan sama kontak list dari TIQ. Advanced Your Career with MMMBA. Jadi yang akan saya bawakan adalah saya akan membuat perkenalan singkat tentang MMMBA dan kenapa MMMBA itu bisa mengadvance karir seseorang. Saya akan coba untuk share screen saya. Ya, the dual degree. Alright. Sebelum masuk ke dalam tentang informasi MMMBA, ini adalah beberapa pencapaian yang sudah dimiliki oleh CQ dari mulai pertama berdiri sampai dengan saat ini. Jadi secara global kita ranking 2% dari semua universitas yang ada di dunia. Dan beberapa pencapaian lain kita specifically speaking seperti di MBA kita ranking 10 besar, tepatnya di ranking 8. Dan beberapa pencapaian lainnya terkait dengan employability, terus juga tentang student support dan social equity, dan juga Changemaker Campus. Changemaker Campus ini adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada CQ karena CQ adalah satu-satunya universitas yang dianggap menggapai semua kalangan untuk bisa menerima pendidikan level yang sama. Ini buktinya kita buktikan dengan lokasi-lokasi kampus kami yang tidak cuma di kota besar seperti Brisbane, Sydney, Melbourne, dan anything, tapi kita juga menggapai kota-kota lainnya di Queensland seperti di Cairns, di Mackay, di Bundaberg, dan kota-kota lainnya. Jadi kita menggapai. Dan for a fun fact, di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan itu tidak banyak universitas yang berada di lokasi tersebut, karena memang secara teritori masyarakat sekitar memang cenderung keluar dari kota-kota tersebut untuk mencari pendidikan, tapi kita nggak pengen itu terjadi. So that's why salah satu langkah yang dilakukan CQ adalah kita gapai kota-kota tersebut dengan mendirikan kampus di daerah sana. Bisa lihat informasinya, Bapak Ibu sekalian, tentang reputasi dan juga pencapaian CQ di website-website resmi penilaian seperti The Good Universities Guide. Ini salah satu platform penilaian kualitas kampus yang menilai kualitas kampus secara worldwide, secara seluruh dunia. Bisa di Google aja, nanti kita akan muncul reputasi CQ dan pencapaian CQ. Rating kepuasan di Australia kampus kami, karena kami eksistensinya sudah cukup panjang di dunia pendidikan, jadi presentasi kepuasan mahasiswa kita ada di rata-rata 90% ke atas. Jadi dari mulai datang, dari mulai dukungan, dan juga mulai dari pembelajaran, sampai dari support pencarian karir, itu kita semua ada divisi dan departemennya masing-masing. Jadi kita benar-benar men-treat student untuk bisa mendapatkan seluruh experience mulai dari datang sampai dengan lulus yang maksimal dari kampus. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, mostly kita lokasi memang ada di Queensland karena kita owned by the state government. Kita kampus negeri yang dimiliki oleh Queensland government. Bisa dilihat peta penyebarannya lebih banyak ada di Queensland. Ini adalah kota-kota yang kita raih dan kita coba untuk jangkau untuk bisa memberikan pendidikan di daerah-daerah tersebut. Kita juga ada di major city seperti Sydney, Melbourne, dan juga Adelaide. Mostly kita ada di Queensland. Oke. Nah, sekarang saya akan coba untuk ajak Bapak Ibu sekalian, peserta sesi ini, untuk mengetahui kenapa MMMBA ini menjadi salah satu pilihan atau opsi yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk bisa meng-advance career in the future. Nah, kita akan sama-sama bahas tentang benefitnya. Benefitnya adalah yang pertama dual degree. Oke, karena ini program kolaborasi dengan Universitas Bakri, karena status kami sebagai universitas luar negeri, maka mengikuti peraturan pemerintah, kita harus membuka program dengan bekerjasama dengan universitas lokal, universitas asli Indonesia. Dan pada kesempatan ini, kami bekerjasama dengan Universitas Bakri dengan memberikan program Magister Manajemen dengan MBA Australia. So, dual degree ini maksudnya adalah studentnya nanti akan secara status akan terdaftar di 2 negara, menjadi mahasiswa Indonesia dan juga mahasiswa internasional Australia. Mahasiswa akan terdaftar di 2 institusi pendidikan, lembaga pengawasan pendidikan milik pemerintah, seperti Kemendikbud Ristek Dikti sekarang sudah update,
Dan kalau di Australia kita ada TEXA, Tertiary Education Quality and Standards Agency. Jadi di antara dua badan ini, student akan terdaftar di dua badan milik negara ini. Dan ketika lulus nanti, student akan semua mahasiswa kita akan mendapatkan ijazah dan juga transkrip nilai dari masing-masing universitas. Jadi tidak dijadikan satu, MBA-nya sendiri, MM-nya juga sendiri. Jadi ini double qualification. Program yang memberikan dua kualifikasi dalam satu durasi studi. Nah, keuntungan lainnya adalah Bapak Ibu sekalian, karena kita mengetahui betul apa yang ada di Indonesia, kita tahu betul bahwa dari level yang sudah well established, sudah settle, dari level supervisor, manager, dan ke atas, dalam mempertimbangkan menjalankan kuliah dan juga pekerjaan, itu menjadi sesuatu yang challenging untuk Bapak Ibu sekalian mungkin. Nah, ini adalah salah satu opsi yang kami berikan kepada seluruh expert tersebut, bahwa tidak perlu sampai meninggalkan pekerjaan untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan internasional dunia. Keuntungan yang lainnya adalah secara benefit, tuition fee kita juga more affordable karena kita pakai Indonesian currency. Jadi kalau bisa dilihat secara perbandingan, ini adalah program kita yang di Jakarta, di sebelah kiri layar Bapak Ibu sekalian. Yang di sebelah kanan adalah program MBA kita yang di Australia, kalau mau direct ke Australia. Ini adalah opsional, silakan Bapak Ibu pilih yang mana yang lebih comfortable dijalankan. Kalau memang tidak bisa meninggalkan pekerjaan yang sudah sangat baik di Indonesia, kami menyarankan untuk ambil program yang full di Indonesia dan juga lebih affordable untuk Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan. Nah, secara matematika kasarnya kita bisa bilang kalau misalkan program ini dijalankan dan program ini bisa memberikan keuntungan memotong sekitar sampai 560 juta rupiah. Jadi sangat menguntungkan secara investasi dalam dunia pendidikan. Fast track, keuntungan lainnya adalah program ini bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1,5 tahun. Dalam kurun waktu 3 semester tersebut, polanya akan dibagi menjadi porsi CQ dan porsi Universitas Bakri. 1,5 tahun, semester pertama akan dijalankan di Universitas Bakri beserta dengan tim pengajarnya. Lalu kemudian di semester 2 dan semester 3, mahasiswa akan ditransfer ke program kurikulum dari Central Queensland University. Dari pengajarnya juga tim pengajar dari Australia, mix, tidak semua. Dan juga semua pengajar yang kita hire itu memiliki pengalaman international education gitu. Jadi lulusan dari luar negeri dan juga punya pengalaman mengajar di international environment. Kurang lebih seperti itu. Jadi semester 1 di Universitas Bakri, semester 2 di CQ University, semester 3 di CQ University. Nah, transfernya ini bukan transfer lokasi karena setiap pengajarannya itu dilakukan di kampus CQ yang ada di Jakarta. Jadi yang kita maksud sebagai satu semester di Bakri itu adalah kurikulumnya menggunakan kurikulum Bakri, kurikulum Indonesia terakreditasi A, kemudian nanti ditransfer ke kurikulumnya Central Queensland University MBA, di mana ranking MBA kita ada di 8 besar di kampus di Australia. Kurang kira-kira begitu. Kemudian keuntungan lainnya adalah meskipun program ini dijalankan full di Indonesia, semua mahasiswa kita secara umum itu tanpa ada persyaratan minimum GPA, tanpa harus ada persyaratan high distinction result pada akhir pembelajaran, tidak. Kami memberikan semua kesempatan ini kepada mahasiswa yang tergabung dalam program MMMBA ini. Semua mahasiswa bisa graduate in Australia di manapun di kampus yang ada di Australia. Jadi bisa memilih letak lokasi kotanya, preferensi masing-masing. Nanti akan bergabung dengan semua mahasiswa internasional yang ada di kampus kita yang ada di Australia. Itu tadi keuntungan-keuntungannya, keuntungan-keuntungan dalam program ini, program yang kami jalankan bekerja sama dengan Universitas Bakri. Secara eksistensi sebenarnya kita tidak hanya bekerja sama dengan Bakri, kita bekerja sama juga dengan beberapa institusi pendidikan lain di Indonesia, tapi yang secara core kita sedang tajamkan adalah program MMMBA ini dengan Universitas Bakri. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah mata kuliah dan kira-kira secara overview
apa saja yang akan dipelajari oleh calon mahasiswa kita atau mahasiswa kita di dalam program MMMBA ini. Oke, ini adalah semua subjek yang akan dipelajari di semester pertama bersama dengan tim pengajar dari Universitas Bakri. Dibagi menjadi 4 mata kuliah, so dalam 1 minggu kuliahnya hanya Senin sampai dengan Kamis. Setiap harinya akan dijalankan 1 mata kuliah dalam kegiatan belajar mengajarnya. Dibagi ke 4 mata kuliah, yang pertama marketing management, kemudian ada group dynamics and decision making, business ethics, governance and law, kemudian economics for business. Yang sering menjadi pertanyaan kepada kami adalah business law yang dipelajari di sini itu business law Indonesia, internasional atau Australia. Jawaban untuk pertanyaan itu adalah mempelajari semuanya. Semua mahasiswa kita tidak akan terlalu dive lebih dalam di dalam law yang berlaku atau tidak secara detail mempelajari tentang hukum-hukum bisnis sampai ke akar-akarnya, tapi hanya dalam permukaan. Jadi secara permukaan kita akan mendapatkan pelajaran tentang bagaimana hukum bisnis berjalan di Indonesia, di Australia, dan juga di bisnis internasional. Begitu. Kemudian ada group dynamics and decision making. Ini di dalam subjek ini banyak terjadi diskusi antara grup-grup masing-masing dalam satu kelas akan meng-challenge ilmu dan teori-teori yang sekarang sudah ada, yang sudah berkembang, dan mempelajari kembali apakah teori tersebut masih relevan dengan kondisi pada market saat ini, gitu. Jadi secara struktural, kurikulum yang kami berikan adalah kurikulum yang mengikuti dengan perkembangan zaman juga. Kemudian di semester kedua, ini masih dalam program CQ, ini masuk ke dalam program CQ di MBA General, di mana semua mahasiswa akan mempelajari tentang operation management dan business analytics, kemudian innovation dan sustainable business development, kemudian accounting for management decision making, dan managing and leading in organization. Jadi kalau kita sama-sama lihat ini seperti continuity dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi operation management and business analytics yang tadinya hanya memanage marketing, kemudian mulai masuk mendalam ke operation management dan business analytics. Kemudian innovation and sustainable business development mengikuti group dynamic, mengikuti yang tadi. Kemudian accounting for management decision, kemudian managing and leading organization. Masih berkaitan, masih kontinuitas dari apa yang dipelajari di Universitas Bakri, kemudian dilanjutkan di Central Constitution University. Nah, yang menarik dari program ini adalah program ini kami memberikan spesialisasi atau dalam bahasa Indonesia yang lebih umum disebut sebagai konsentrasi. Konsentrasi dalam program MMBA ini kami memiliki 3 yang kami tawarkan. Yang pertama adalah Data Science Specializations. Ini tidak akan terlalu teknikal, semua mahasiswa akan mempelajari tentang data science yang berkaitan dengan dunia bisnis. Seperti Financial Data Analytics, Data Analytics, Business Analytics Technique, dan kemudian yang terakhir Strategic Business Management and Change. So, tidak terlalu teknis tentang apa yang dipelajari, hanya penggunaan dari sistem yang sudah ada. Tidak meng-create sistemnya, hanya menggunakan sistem yang sudah ada dan memaksimalkan fungsinya. Salah satunya adalah dengan menemukan kecurangan dalam annual report, dalam laporan keuangan atau laporan pemasukan. Dan biasanya ini diminta lebih dalam pembahasannya oleh student-student kita yang memang sudah ada dalam level manajerial yang harus masuk ke dalam harus masuk ke dalam proses perencanaan keuangan yang ada dalam perusahaan. Kemudian yang kedua ada e-commerce specialization. Ini more to technical karena semua mahasiswa kita akan belajar tentang meng-craft e-commerce-nya masing-masing. Tapi masih dalam scope meng-craft saja, tidak terlalu technical, tidak terlalu yang coding dan segala macamnya, tapi menggunakan template yang sudah ada. Di dalam spesialisasi ini akan mempelajari tentang e-commerce technologies, legal aspect of IT and e-commerce. Kembali lagi, kalau kita bicara soal legal, maka akan bicara soal hukum di Indonesia, Australia, dan internasional, supply chain and logistics, dan strategic business management change. So, pretty much like that. Yang terakhir, public-private partnership.
Jadi tentang bagaimana membangun komunikasi, tentang bagaimana menjalin hubungan kepada pemerintahan dan juga kepada sektor swasta. Diisi dengan mata kuliah Public Policy Design and Implementation, Strategic Management in the Public Sector, and Public Sector Governance and Ethics. So lebih ke dalam pembuat keputusan, pembuat policy, membangun hubungan dari private dan juga public. Kemudian ada Strategic Business Management and Change. So that's pretty much informasi singkat tentang Central Queensland University. Itu adalah informasi umum yang kami bagikan kepada semua kalangan, semua level masyarakat. Jadi biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam terkait program. Itu biasanya kita hadapi dengan case by case action untuk setiap kasus tertentu yang harus kita berikan penanganan khusus gitu, kurang lebih. Itu dari saya tentang Central Queensland University di Jakarta dan program MMMBA yang kami percaya bisa meng-advance karir dari Bapak Ibu sekalian yang hadir. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Irma. Terima kasih banyak Mas Berton, informasinya sangat menarik, terutama bisa dapat dua gelar Indonesia dan gelar Australia, tapi kuliahnya 100% di Indonesia. Sebelumnya kan itu belum pernah ada di Indonesia ya, jadi ini sangat menarik sekali bagi saya. Dan berikutnya mungkin Ibu Rianti bisa share pengalaman beliau selama melakukan kuliah dengan CQ Australia, kendalanya apa, suka dukanya apa, terus mungkin bisa cerita sekarang pengalamannya menjabat sebagai dekan di Universitas Trisakti. Silakan Bu Rianti, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Irma. Apakah suara saya terdengar? Ya, oke. Mungkin sebelum mulai, saya mau share screen, cuma satu layar saja ya. Ini mungkin juga Mas Berton juga nggak tahu mungkin ya. Sebentar, saya izin share screen ya. Nah, ini mungkin Mas Berton juga belum tahu, nggak tahu Mas Berton apakah tahu gitu ya, bahwa sebetulnya Central Queensland University punya simbol yang di sebelah kiri ini. Ya, sekarang memang sudah berubah menjadi simbol yang di sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu, para hadirin, para peserta, saya masuk waktu Sikuyu simbolnya masih yang di sebelah kiri. Jadi mohon maaf ya, udah lama sekali saya sekolahnya sudah terlalu saya masuk ke Central Queensland University di Rockhampton ya, di James Gold Campus ya. Di Rockhampton-nya itu karena saya sebetulnya bukan MM tapi saya ngambil untuk Master of Engineering. Jadi faculty-nya dulu namanya Faculty of Physical Engineering and Physical System di James Golden Campus waktu itu. Nah, pertimbangannya apa gitu ya? Saya ngambil di tahun 1999. Karena waktu itu saya lulus S1 tahun 1995 dan saya ingin melanjutkan S2 saya, tetapi untuk riset dengan bidang yang sama. Pada saat itu, pada saat tahun-tahun seperti itu, di Indonesia kalau kita melanjutkan S2, biasanya nanti bikin tesisnya itu tugasnya dari para dosennya. Jadi lebih karena riset dosennya, begitu ya. Jadi agak sulit, karena material yang saya bahas pun itu sebetulnya bukan material yang sudah biasa di Indonesia, begitu. Nah, jadi saya lagi mencoba mencari gitu. Waktu itu, nah kebetulan waktu itu Trisakti sudah punya hubungan kerjasama dengan Sikuyu, dan ada beberapa memang teman-teman, jadi dosen-dosen saya ya, bukan teman-teman karena mereka lebih dulu dan mereka sudah sekolah duluan gitu, itu mengambil ke sana, begitu. Nah, kemudian saya coba tanyakan. Ternyata waktu itu saya ngambilnya adalah programnya by research program. Nah, kenapa by research program? Karena saya tidak mau meninggalkan pekerjaan saya di sini. Ya. Terutama sebetulnya bukan pekerjaan sih, mohon maaf. Tapi karena saya waktu punya bayi, saya baru menikah. Jadi saya menikah di 1998 dan kemudian saya mau sekolah begitu ya.
Nah, mungkin karena keluarga saya masih keluarga Jawa ortodoks gitu ya, jadi nggak boleh kamu nikah dulu baru sekolah, katanya begitu. Oke. Nah, sementara suami saya nggak bisa meninggalkan pekerjaannya karena dia punya karir sudah mulai bagus begitu ya. Jadi akhirnya saya terpaksa harus memilih bagaimana ini. Nah, Indonesia pada saat itu, waktu itu masih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, itu belum mengakui ya distance learning kalau yang by course. Jadi kalau distance learning, kalau mau ambil distance learning harus yang by research program. Itulah program yang saya ambil. Jadi by research program untuk Master of Engineering. Jadi mungkin para Bapak Ibu bisa membayangkan ngambil engineering gitu ya, tapi itunya by long distance. Nah, tapi alhamdulillah Bapak Ibu semuanya berjalan lancar gitu ya. Dan kenapa Queensland, kenapa Sikuyu itu? Jadi ternyata di Australia yang punya program itu ya pada tahun itu tinggal Central Queensland Uni. Sebagian besar keluarga saya itu ada di Melbourne sebetulnya. Makanya sebetulnya kakak saya maunya saya ambil di Melbourne. Karena dia lulusan dari RMIT. Istrinya lulusan dari Monash. Nah, katanya Monash ada program itu. Tapi ketika kami cek, ternyata program itu tutup di Monash. Ya, karena memang sebetulnya kelulusannya itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat sulit gitu ya. Jadi program itu mungkin untuk engineering kurang begitu disukai, bukan disukai karena untuk lulusnya itu kan agak sulit gitu ya, Bapak Ibu. Karena kita risetnya sendiri, semua sendiri ya, dan itu yang memang juga alami begitu. Jadi ketika saya sekolah itu istilahnya semua terserah saya gitu. Itu yang self control dari kitanya itu yang dibutuhkan ya. Jadi karena pembimbingnya nggak ada di sini kan, jadi kita harus encourage diri kita sendiri, kita harus belajar ya, walaupun mereka itu sangat-sangat komunikatif lah. Semua ya pembimbingnya mulai dari International Research Office, kemudian kita punya supervisor, co-supervisor, itu semua sangat-sangat mendukung ya. Setiap kali kita tanya apa mereka jawab, tapi masalahnya apa? Masalahnya waktu itu internet belum seperti sekarang ya Bapak Ibu ya. Kita masih pakai fax. Jadi kalau saya punya hasil data laboratorium yang saya ingin bahas dengan saya punya pembimbing, itu saya harus kirim lewat fax. Saya tulis fax dulu gitu ya. Jadi memang komunikasinya itu zaman itu memang masih sulit lah ya, belum sekeren sekarang gitu ya. Tapi itu pun alhamdulillah ya, saya juga akhirnya selesai gitu ya. Dan dalam arti program yang disampaikan Mas Burton ini sebetulnya bagus banget gitu ya, karena segala sesuatu itu semua jadi lebih mudah begitu ya Mas Burton ya, karena semua dilakukan di Indonesia kan, sudah di Indonesia gitu. Dan dengan komunikasi yang sekarang itu sebetulnya memang lebih mudah lah sebetulnya ya. Kalau sistem saya masih ada pun sebetulnya untuk yang mau ambil engineering juga lebih mudah gitu. Tapi saya nggak tahu tuh Mas Burwan, apakah sekarang Queensland masih menyediakan untuk yang engineering ya. Karena memang itu tough program ya, lumayan. Kenapa tough-nya? Karena memang semua kembali ke kita. Kalau kita tidak bisa kontrol diri kita, fail-nya lebih besar daripada succeed-nya ya. Tapi itu kembali lagi bukan karena universitasnya, tetapi karena diri kita ya, kontrol diri kita. Karena kita harus nulis report setiap 6 month itu, kita satu semester kita harus tulis report gitu kan. Nah, report itu kemudian akan dibaca oleh kita punya supervisor, kemudian supervisor akan kirim ke research office untuk dinilai betul atau tidak gitu. Alhamdulillah sih selama saya sekolah tidak pernah ada masalah dengan report ya. Dan saya selesai tepat waktu gitu, maksudnya pas ya, pas tepat waktu, ditambah ya dapat 2 anak. Itu blessing-nya ya buat saya sekolah. Tapi ya itu kalau dengan by research by distance learning itu masalah akan timbul adalah bagaimana kita bisa kontrol diri kita sendiri. Ya, tapi secara sekolahan gitu ya, saya betul-betul amazed ya dengan Sikuyu. Karena begini, ketika saya daftar pertama, saya katakan saya mau masuk di Februari 1999.
Oke, sudah di-accepted, diterima. Nah, karena saya memang by research program, kita tidak mengikuti semester yang normal. Kita bisa mulai kapan aja dalam 1 tahun itu. Nah, ternyata di Februari saya harus mulai itu, saya positif hamil anak pertama. Saya nggak mungkin, karena saya harus ke pabrik dan lain-lainnya, karena kaitan sama riset saya gitu. Akhirnya saya minta mundur sampai anak saya lahir dulu, sampai saya melahirkan baru saya mulai masuk gitu ya. Saya sudah bayangkan seperti yang biasa terjadi gitu, pasti banyak banget paper yang harus saya lakukan, pasti ribet banget gitu ya urusannya ya. Saya tulis surat ke, waktu itu saya lupa namanya siapa, international officer-nya, kemudian saya sertakan bukti dari dokter, terus dengan santainya dia bilang, it's okay, you can start on November, it's okay. Itu saya betul-betul amazed, beneran nih, udah di-approve untuk pindah dari Februari pindah ke November gitu ya. Karena itu nggak mungkin terjadi kan, gitu kan, cepet banget gitu ya. Jadi secara administrasi sih everything oke gitu ya, nggak ada apa-apa gitu. Sama juga ketika saya diterima, sebenarnya saya di penerimaannya itu dikatakan bahwa saya harus ngambil berapa kelas gitu ya. Mungkin karena ini by research program, jadi ada beberapa kelas yang saya diminta ikut. Itu 2 kelas kalau saya nggak salah. Kemudian saya tanya ke research office, saya harus ambil mata kuliah apa karena tidak dispesifikkan. Terus, oh sebentar ya, kamu hubungin Vice Dean for Academic, ini emailnya begitu ya. Langsung kontak aja, nanti saya juga bantu gitu ya, bantu kasih tahu ke Vice Dean-nya. Oke, saya sudah kebayang kalau ketemu Vice Dean gitu ya, karena dulu kan masih baru lulus S1 gitu ya, masuk S2 gitu. Aduh, Vice Dean ini mati aku gitu ya. Tapi ya juga saya coba tulis aja, saya kirim email, dan itu tomorrow ya, besoknya gitu. Karena waktu itu kami di rumah belum punya jaringan email, jadi harus ke kampus baru bisa baca email, dan itu juga minjem numpang di ketua jurusan gitu ya. Dan itu ternyata besoknya saya udah dijawab gitu ya. Saya kaget banget, waduh, dia pejabat tapi sempat gitu ya. Dan di situ, oh it's okay, ternyata sebentar ya, maaf, saya harus cek dulu transkrip kamu, baru nanti saya inform kamu lagi. Oke. Saya pikir, oh ya nunggu mungkin 1 minggu lah ya, 1 minggu juga alhamdulillah kalau beliau sudah menjawab lagi gitu ya. Ternyata enggak, besoknya 2 hari kemudian saya sudah dapat jawaban. Dia bilang, oh ternyata nggak perlu ngambil, karena saya udah cek transkrip Anda sudah cukup, gitu ya. Jadi saya betul-betul sangat amazed dengan itu. Dan setelah saya lulus S2 di Queensland, saya datang pada saat wisuda, tapi ya itu lagi, senangnya saya di CQU ya. Ini bukan karena ada Mas Berton atau karena ada Mbak Irma ya, tapi ini it's true gitu ya. Saya sedih karena saya pikir kalau saya wisuda di James Goldstein Campus, itu yang hadir artinya hanya suami saya. Karena saya nggak ada keluarga lain di Queensland ya, keluarga saya semua di Melbourne. Nah, ternyata ketika saya ngobrol dengan international office ya, international office-nya bagus banget ya, supportnya ke kita tuh, aduh betul-betul banget gitu. Itu dia bilang, kenapa nggak wisuda di Melbourne kampus aja, boleh kok, katanya gitu. Wah, saya senang sekali ya, karena di sana ada nenek saya, ada kakak saya, ada istrinya, ada sepupu-sepupu saya gitu ya. Dan oke, kamu kuliah wisuda aja nanti di Melbourne kampus gitu. Dan itu saya lakukan. Betul-betul saya punya robe, saya punya segala macam, itu dikirim ke Melbourne ya, dan saya wisuda di Melbourne. Bukan di Queensland malah, padahal saya kampusnya di Queensland gitu ya, tapi saya wisudanya di Melbourne gitu. Dan, ya, saya terus terang pengalaman buruknya dengan Queensland itu nggak ada sih, maksudnya secara dari Queensland-nya ya, lebih dari saya pribadinya gitu ya. Karena kadang-kadang kita karena tidak ada orang yang boleh dibilang cambukin gitu di sini ya, karena keenakan gitu ya kan. Apalagi juga dari pihak supervisor dan vice supervisor-nya itu semua percaya dengan kita gitu ya, percaya sekali gitu, dan sangat-sangat suportif gitu. Jadi kadang-kadang kita lalai ya, kita jadi suka kelupaan begitu, apalagi di sini masih ngajar, masih ngurus anak, ya masih ngurus suami gitu ya. Tapi ya so far akhirnya alhamdulillah selesai juga gitu ya. Dan sebetulnya masalah saya utama itu adalah pada saat, kalau secara research, secara apa itu cepat selesainya.
masalahnya saya waktu itu hanya ketika kita periksa bahasa, itu juga salah satu kendala ketika kita distance learning ya. Karena pembimbing saya sampai bilang gini, pembimbing saya waktu itu namanya Dr. Irek Risalek, ya kirim, dia bilang begini, Rianti, now because you are not a student with an English as a mother language, and also I, so I will give you another supervisor to do all the language correction. Nah, itu kemudian co-supervisornya ya waktu itu adalah Dr. Richard McClough. Dia bilang, Dick is really an English, so you will be safe with him. Katanya begitu, saya ingat banget itu. Dan memang betul ya. Mungkin kendala kami karena memang sekarang kalau dulu kan tidak bisa langsung ya, tidak bisa langsung kirim file kan. Kalau dulu kirim file terbatas ya, lewat email itu kan. Mau attach file susah gitu ya, kadang-kadang mesti kirim lewat pos gitu, kita tunggu dulu nanti balik lagi dari sana gitu. Kadang-kadang juga kita nggak bisa komunikasi langsung karena waktu itu belum ada Skype gitu-gitu ya, atau Zoom gitu kan, juga zaman itu belum ada ya. Itu sekitar tahun 99 2000 gitu ya. Nah itu sih sebetulnya yang jadi masalah, jadi bukan masalah apa. So saya rasa dengan adanya program baru dari Central Queensland ini akan lebih baik, dan pasti ya sebetulnya, karena kalau kami saja yang di engineering tanpa meninggalkan pekerjaan bisa selesai gitu ya, apalagi kalau yang ini langsung di Indonesia gitu, langsung di Jakarta gitu ya. Jadi please, ini suatu program yang bagus banget Mas Burton, inovasi yang baik dari Queensland banget. Mungkin itu aja Bu Irma, Mas Berton yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau ada yang ingin tanya ya, mungkin lebih enak kalau ada yang tanya jawab gitu ya. Mau tahunya di mana sih gitu ya, mungkin lebih mudah. Mungkin gitu Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rianti, terima kasih banyak sharingnya. Ini pertanyaan cepat dari saya. Mungkin yang lain juga bertanya ya. Biasanya kan membagi waktu itu sangat susah, Bu. Mungkin bisa kasih tips-tips gimana nanti antara membagi waktu kuliah, keluarga, anak, apalagi kan punya bayi waktu itu, mungkin bisa di-share sebelum kita mulai dengan pertanyaan lainnya yang sudah dikirimkan oleh partisipan kita hari ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Irma untuk pertanyaannya. Waktu itu gimana ya? Ya, saya pasti pagi urusin anak dulu ya Bu ya, terus ke kampus ngajar gitu ya. Habis ngajar, selesai ngajar, saya lakukan research gitu ya. Jadi kebetulan sekali saya mulai studi itu di saat cuti hamil, masih cuti melahirkan gitu ya. Jadi di awal-awal itu saya hanya ngurus anak dulu, terus saya pergi ke pabrik, ngecor segala macam karena saya casting ya material gitu. Saya mesti casting, saya pergi ke pabrik. Kemudian saya pulang setelah biasanya terus urus anak lagi ya. Kemudian malam hari setelah si baby tidur gitu, baru saya mulai mengolah data-data yang saya dapat hari itu. Nah, ketika saya sudah masuk cuti melahirkannya sudah habis tuh ya, pagi urus anak, pergi ngajar gitu, dan kemudian biasanya karena saya kasih breast milk ya, jadi kasih ASI gitu. Jadi biasanya saya setelah ngajar, saya pompa ASI, saya minta tolong orang anterin ke rumah, saya ke pabrik. Terus saya kerja di pabrik, saya bawa pulang hasil risetnya, saya pulang langsung dari pabrik pulang ke rumah gitu ya. Tapi untuk riset itu kita hanya 1 semester. Karena setelah itu semua kan tinggal mengolah data ya. Itu sih. Ya sebetulnya dijalanin aja gitu. Intinya kerja keras dan persistensi ya, Bu Rianti ya. Pokoknya maju terus apapun yang terjadi. Ya. Karena kalau berhenti jalan sayang ya, udah mulai gitu. Ya mungkin kita semua juga perlu motivasi ya, mungkin motivasi dari suami, dari orang tua juga.
kolega-kolega juga perlu ya. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari peserta kita, salah satunya, oke, ini salah satu topik yang paling populer nih Mas Berton, scholarship. Jadi apakah ada scholarship buat program ini, dan apakah ini dilakukan untuk online program, dan apakah juga ada scholarship-nya? Ini dari Pak Syaiful Ahmadi, dari Wijaya Karya, dan Bapak Anang Pratama dari IRP Indonesia. Terima kasih Mas Berton. Terima kasih Bu Irma, dan terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Pak Anang terlebih dahulu. Yang pertama, beasiswa. Beasiswa dari pihak CQU itu memberikan beasiswa parsial kepada calon mahasiswa yang ingin mencoba. Jadi untuk beberapa kerjasama tertentu, karena juga kita punya seperti dengan Bappenas, kita membangun kerjasama dengan CQU dengan Bappenas, itu ada poin-poin tertentu yang bisa dilebarkan sebenarnya untuk proses kerjasama antara kedua institusi. Tapi yang secara umum yang kita bahasa marketingnya adalah publish rate. Beasiswa yang kita keluarkan adalah beasiswa sebesar 30 juta rupiah. Kurang lebih seperti itu, Pak Anang. Kemudian pertanyaan dari Pak, siapa tadi, Bu? Dari Pak Saiful, kalau nggak salah ya, online. Oke. Dalam pandemi ini, kami menghybridkan kelas. Jadi akan ada proses seleksi dari mahasiswa-mahasiswa yang saat ini berjalan adalah beberapa mahasiswa kami minta untuk hadir, tapi ini mengikuti kembali level PPKM yang diresmikan di Jakarta, Bapak Ibu. Jadi misalnya Pak Gubernur bilang tidak boleh ada kegiatan tatap muka, maka kita akan memfull online-kan kegiatan belajar mengajar. Tapi kalau let's say semuanya kembali ke normal, proyeksi yang paling dekat adalah yang di luar Jakarta itu akan di-online-kan. Nah, yang di Jakarta itu case by case. Jadi kalau misalkan mahasiswa merasa bahwa lebih efektif untuk tatap muka, maka mahasiswa boleh datang ke kampus. Tapi kalau mahasiswa tersebut merasa online cukup, maka bisa dikerjakan maka kelas bisa dijalankan dengan online gitu. Jadi hybrid class, tatap muka tetap ada, online juga tetap berjalan. Jadi tidak terkunci dalam satu metode pembelajaran. Gitu. Pak Saiful, kurang lebih seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih Mas Berton. Persyaratan untuk mendaftar program ini apa aja, Mas? Ya. MMMBA ini. Kalau untuk persyaratan, sebenarnya persyaratannya umum saja. Memiliki S1 background, latar belakang pendidikan S1. Kemudian yang mungkin menjadi challenge untuk mahasiswa Indonesia biasanya adalah kompetensi bahasa Inggris. Kayak Bu Rianti tadi bilang. Jadi kita ada nilai IELTS, masuk ke dalam program ini, student harus punya nilai IELTS minimal 6,0 untuk bisa enroll. Atau kalau mau pakai TOEFL yang kita terima adalah TOEFL International Internet Base yang IBT, itu overall 75. Atau mau pakai Pearson Test yang akademik, itu juga kita terima. Atau mau pakai Cambridge Assessment juga kita terima. Untuk level Cambridge kita pakai levelnya C1 gitu. Jadi menyentuh C1 berarti sudah bisa enroll ke kita. Kemudian kalau misalkan persyaratan dokumentasi, persyaratannya masih umum seperti data diri, paspor dan KTP, kartu keluarga, akta lahir. Nanti saya bisa kasih listnya. Kalau misalkan Bapak Ibu memang tertarik, nanti saya kasih list dokumennya. Tapi untuk seleksi masuk, itu hanya butuh nilai IELTS, dan nanti akan ada proses interview dengan tim akademik, tim pengajar kita dari Bakri, dan juga tim pengajar dari Central Queensland University. Jadi ada 2 sesi interview. Beasiswanya sejalan dengan tersebut, sejalan dengan proses penerimaan, jadi nggak dipisahin prosesnya. Ada dalam suatu proses yang sama, nanti begitu offernya keluar, mahasiswa akan tahu kalau mahasiswanya dapat beasiswa atau enggak. Gitu, Bu Irma. Oke, ini kan tadi 30 juta ya Mas ya. Ini kan program ini akan 3 semester ya. Betul.
semester pertama di Indonesia, semester keduanya dengan CQ Jakarta ya. Ya. 30 juta scholarship itu one off atau gimana, Mas? Itu whole tuition. Whole tuition kita, ya, whole tuition kita adalah 230 juta, 1,5 tahun. Nanti beasiswanya adalah 30 juta. Dan proses pembayarannya kita terapkan skema installment, skema cicilan. Jadi pembayaran bisa dilakukan per bulan sampai dengan selesai. Oke, baik. Ya. Oke, semoga itu menjawab ya, Bapak dan Ibu yang tadi bertanya. Ini ada pertanyaan berikutnya. Ibu Herlim Astuti dari Mitra Advisindo Perdana, beliau menanyakan, I'm interested in opportunities from taking data science and e-commerce. Jadi salah dua spesialisasinya, Mas ya, dari MBA ini, data science and e-commerce. Beliau menanyakan, ini sebenarnya udah bisa dijawab sih, berapa lama kuliahnya, itu 3 semester ya Mas ya. Terus ada courses nggak on supply chain? Ini mungkin maksud beliau apakah ada elektif atau mungkin ada elektif mungkin ya ini. Saya rasa sih elektif ya. Apakah ada courses on supply chain? Oke. Kalau pertama saya jawab durasi normal kita 1,5 tahun dengan 1 spesialisasi. Jadi kalau mau di-combine spesialisasinya secara normal itu akan menambah 1 semester. Kurang lebih seperti itu skemanya, Bu Herlim Astuti, Ibu atau Bapak, maaf saya kalau salah sebut. Jadi iya Bu Herlim. Secara normal kalau misalkan menambah menambah mata kuliah, maka durasi juga akan bertambah. Nah, supply chain itu kita masih belum ada major, masih belum ada spesialisasinya, itu masih part of the e-commerce. Jadi kita masih ada dalam e-commerce, supply chain, hanya ada 1 mata kuliah yang memprovide pelajaran tentang supply chain di dalam program MBA kita. Gitu. Oke, supply chain masuknya dalam e-commerce ya masih ya. Bagian dari e-commerce. Baik, pertanyaan berikutnya. Oke, sebentar ya. Kalau ada institusi nih yang di Indonesia yang ingin kolaborasi dengan CQ untuk melakukan research atau aktivitas akademis lainnya, itu gimana caranya, Mas? Apakah memungkinkan? Untuk proses kolaborasi sebenarnya bisa takes hampir 1 tahun untuk finalize. Tapi kalau tidak dicicil, nggak selesai juga. Proses pertama biasanya tukar kurikulum sih, Bu. Jadi tukar silabus dari dari institusi rekanan itu submit silabus ke kami, kami akan submit silabus ke mereka. Itu yang pertama. Kemudian kalau dua belah pihak sudah setuju, baru akan ada kerjasama lanjutan, baru ke step 2, nanti tukar tenaga pengajar, profil tenaga pengajar, beserta dengan identitas dari pengajarnya tersebut, background education-nya seperti apa. Jadi kalau kedua belah pihak juga sudah menemukan titik temu, baru nanti akan sama-sama berbicara tentang penelitiannya, research-nya. Oke, research-nya mau seperti apa, dari pihak kita butuhnya apa, dari pihak partner butuhnya apa, porsinya kita bagaimana, porsinya partner gimana gitu. Jadi yang paling esensial pertama adalah cross curriculum dulu, silabus. Cross curriculum ya. Itu biasanya harus di-approve oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikti ya. Betul. Tapi sejauh ini yang kami sudah jalankan biasanya hanya pelaporan dari pihak Dikti, asal tidak melanggar kaidah-kaidah pendidikan Indonesia, mereka akan setuju aja sih. Oke, baik. Terima kasih. Apakah semua lulusan S1 bisa mendaftar gitu, Mas? Dari semua jurusan bisa ya, nggak masalah ya? Kita tidak ngelihat background pendidikan dari bidang apapun itu bisa mendaftar ke dalam program MBA ini tanpa harus ada minimum pengalaman pekerja, jadi bisa langsung mau direct setelah lulus. Tapi pengalaman kerja itu preferred ya?
kalau mau ambil Preferred. MBA semua. Betul, karena yang menjadi kendala adalah nanti karena mata kuliahnya ini terlalu jauh dari core-nya mahasiswa ini sebelumnya, takutnya nanti catch up-nya susah dan harus ngulang-ngulang mata kuliah, itu kan jadi kerugian buat mahasiswanya sendiri sih. Ya. Gitu. Oke. Baik. Baik, ini kita sudah jawab ini semua pertanyaannya dari Bapak dan Ibu semua hari ini. Baik, sudah hampir jam 4, beberapa menit lagi. Saya ingin ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat Mas Berton, Ibu Rianti hari ini yang telah bersedia menjadi pembicara kita. Ini adalah sesi ke-6 kita dari Queensland Hour webinar series ini, dan juga Bapak dan Ibu peserta webinar ini, terima kasih sudah hadir dan tetap bersama kita sampai akhir webinar ini. We really appreciate it, and semoga, terima kasih juga atas pertanyaan-pertanyaannya, semoga pertanyaan menjawab, dan semoga informasi yang sudah dibagikan oleh Mas Berton, Ibu Rianti juga, itu semua berguna dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua di masa yang akan datang. Dan dalam beberapa hari ke depan, TIQ akan mengirimkan email ke Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Isinya itu link ke rekaman dari webinar ini. Jadi mungkin Bapak dan Ibu punya rekan yang pingin ikut webinar tapi berhalangan hadir, bisa di-share dengan mereka. Dan survei mohon berkenan mengisinya, sehingga jadi event-event kita yang berikutnya akan bisa lebih baik berdasarkan masukan dari Bapak dan Ibu semua. Dan juga termasuk di sana kontak details kita dari TIQ dan CQ apabila ada pertanyaan atau mungkin Bapak dan Ibu ingin terhubung lebih lanjut dengan CQ atau TIQ. Dan saya harap kita bisa berjumpa lagi pada Queensland Hour session berikutnya bersama TIQ Indonesia, dan jangan lupa stay safe, stay healthy, dan be happy. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.